The real naked sports bike with big bike sensation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Otomotif TV? Semoga sehat selalu, puasanya kuat kan? Puasa terus sampai buka nanti. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau menunaikan janji. Jadi kan kemarin kita tuh sempat berjanji kalau hari ini PT Astra Honda Motor meluncurkan salah satu motor terbarunya. Dan kita akan bikin beberapa video dan ini adalah video yang pertama. Motor yang di-launching adalah CB150R Streetfire 2021. Wah, sesuai kan sama prediksi kita kemarin kan? Dan detail-detailnya juga banyak yang sesuai sama prediksi kita, kayak misalnya suspensi upside-down-nya, SFFBP, bodinya baru, tankinya pakai cover, pakai kondom gitu ya, lebih gede, lebih keker, peleknya, bentuk disc brake-nya mirip banget, mirip sama prediksi kita kemarin. Dan satu lagi yang bikin saya happy adalah prediksi masalah harga. Harganya ternyata nggak naik jauh, karena ternyata biarpun embel-embelnya all new, tapi menurut saya sih ini bukan all new banget ya, karena rangkanya masih pakai mirip yang lama, mesinnya juga pasti pakai platform yang lama gitu kan, nggak banyak perubahan. Jadi kalau misalnya harganya naik drastis kebangetan sih. Dan di varian ini sekarang dijual 29,7 juta untuk yang versi standar. 29 juta kepala 20-an, harganya masih 20 jutaan gitu ya, 29 juta,7, tapi udah pakai suspensi depan upside down. Wah, motor sport 150 cc dengan suspensi upside down termurah di Indonesia nih. Lebih murah dari MT-15, dari R15, dari CBR 150R terbaru yang kemarin. Oke lah ya, harga segitu dapat tampang yang wah gitu kan. Suspensi upside down kalau menurut kita tuh suspensi yang bukan cuma enak dipakainya, tapi juga secara tampilan looknya juga lebih keren gitu kan. Terus secara tampilan desainnya ini yang jadi ubahan utamanya. Desainnya ini jadi lebih big bike, lebih moge, lebih gede gitu kan. Jadi kalau sekilas tuh kayak mirip kayak CB650 kali ya, yang versi yang sebelumnya ya, bukan yang Neo Cafe, tapi versi yang sebelumnya. Mirip-mirip sih, tankinya gede, lebar gitu, bodi belakangnya tuh sekarang dari ujung belakang sampai ke tengah tanki kayak nyatu gitu dan kelihatan lebih keker, lebih kotak-kotak gitu kan. Slotnya juga kotak-kotak gagah gitu. Keren sih kalau menurut saya sih. Buat kalian yang suka tampilan motor naked kayak motor besar gitu, cocok lah. Kemudian tadi waktu launching dijelaskan juga kalau motor ini ditargetkan terjual 300.000 unit selama setahun, atau sebulannya sekitar 2.500 ya. Wah, banyak juga ya, optimis banget Honda. Tapi emang di beberapa daerah kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jakarta juga lumayan sih penjualan CB ini lumayan tinggi ya. Oke teman-teman, kita akan sama-sama lihat detail perubahannya. Cuma tadi sayangnya teman-teman, tuh tadi kita tuh waktu ngerekam launchingnya itu nggak masuk suaranya. Jadi ya udahlah saya aja yang jelasin ya. Saya yang jelasin dengan slide presentasi dari PT Astra Honda Motor. Jadi yang pertama adalah konsep desainnya ya. Jadi desainnya body packagingnya dibikin yang strong, agresif gitu ya. Untuk styling konsepnya juga lebih muscular, lebih berotot gitu. Dan ada penambahan spek juga fitur-fitur yang dipakai di motor ini gitu. Kalau untuk body package sama stylingnya mungkin bisa lihat sendiri lah ya. Bisa langsung menilai sendiri kira-kira cocok atau enggak bentuknya yang muscular ini, yang lebih broad ini. Cuma sekarang kita akan fokus lihat ke beberapa perubahan teknisnya ya. Salah satunya adalah suspensi depannya teman-teman. Suspensi depannya ini sama persis kayak yang dipakai di CBR 150R yang kemarin ya, pakai Showa 37 mm inverted telescopic atau upside down dengan teknologi SFFBP, Separate Function Fork Big Piston. Terus stangnya ini ternyata punya diameter 28,6 mm, lebih gede. Dan ternyata penggunaan pelek yang palangnya mirip kayak CBR 150R ini ternyata bikin lebih ringan 0,6 kg daripada pelek yang sebelumnya. Wih, lumayan juga ya reduksi bobotnya. Lalu yang berubah lagi adalah speedometernya teman-teman. Desainnya baru dan ada beberapa penambahan informasi. Salah satunya adalah indikator gigi ya, gear positionnya. Sekarang kelihatan banget di situ. Dan satu lagi adalah untuk full consumption, ada di sebelah kanan. Oke, itu tadi perubahannya teman-teman, perubahan di looknya ya, di stylingnya lah ya. Kebanyakan di perubahan di styling sama di kaki-kaki. Sedangkan untuk mesinnya ternyata emang nggak jauh beda sih. Dan tadi juga nggak disinggung sama sekali ya. Kayaknya emang pakai mesin yang sama kayak versi yang sebelumnya, dengan perubahan sedikit nggak banyak mirip-mirip kayak CBR 150R. Jadi DOHC 4 klep 150 cc, pakai radiator 6 speed ya, masih kayak yang lama lah ya.
Terus Honda juga mengklaim top speednya bisa tembus 125 km per jam. Konsumsi bahan bakarnya diklaim dengan metode ECR 40 dapat 40 km per liter. Dan ternyata di mesinnya belum ada assist and slipper clutch-nya. Jadi kalau CBR 150R udah pakai, CB malah belum pakai. Nanggung banget ya. Tapi ya mungkin salah satunya karena ini dikurangin, jadi harganya bisa tetap murah. Harganya masih tetap bisa sama kayak CB 150 yang versi sebelumnya. Tadi sih jawaban dari project leader-nya katanya karena waktu riset di Indonesia tanpa assist and slipper clutch pun CB 150R masih tetap oke. Jadi riset konsumennya itu, konsumen si CB ini ternyata lebih memilih desain yang lebih keker, pakai upside down ketimbang pakai assist and slipper clutch. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin kedepannya next akan dipasang juga, nggak tahu juga kan. Sekarang kita akan sama-sama lihat teman-teman. Ternyata kalau secara varian motornya ada dua ya. Jadi ada varian yang standar sama ada varian yang limited edition. Yang standar itu harganya 29,7 juta. Ada dua pilihan warna ya, hitam sama merah, dan dia pakai stripping teman-teman. Yang standar ini pakai stripping, peleknya warna hitam, dan nggak ada undercoil-nya. Di bawah itu nggak ada undercoil-nya. Jadi mesinnya langsung kelihatan gitu, terekspos. Nah kalau yang versi limited edition ini ada 3 pilihan warna. Semuanya pilihan warnanya warna matte atau warna doff ya. Ada merah, abu-abu, dan hitam. Terus peleknya tuh warnanya warna kayak tembaga tapi tua. Cakep sih. Bodinya doff, peleknya kayak gitu gold gitu, suspensi juga gold, kata lebih mewah, lebih mahal. Dan ada undercoil-nya. Undercoil-nya cakep lah ya. Jadi bikin tampilannya kelihatan lebih padat. Harganya 30,7 juta. Kalau saya sih mendingan yang ini aja sih, yang special edition. Yang merah keren, yang merah. Atau yang silver juga boleh lah, yang abu-abu ini ya. Ini oke juga. Oke teman-teman, kita akan langsung lihat detail fotonya teman-teman nih. Kita dapat beberapa foto detailnya. Ya baru foto sih. Kalau yang aslinya nanti ya. Nanti mudah-mudahan sih sore ini atau malam ini kita dapat motornya. Udah nyampe ke redaksi. Jadi kita bisa langsung cepet-cepet bikin video first impression-nya. Langsung riding juga boleh lah ya, atau enggak bikin tes-tes kalian, kumpulin data konsumsi bahan bakar, akselerasi, ya gampang lah. Yang penting ini dulu deh, kita sama-sama lihat detailnya dari foto yang ini teman-teman. Dari depan dulu nih, throatnya kalau dari depan ya, kelihatan lebih kokoh, lebih keker gitu, karena banyak garis-garis tegasnya, kotak-kotak gitu, cakep sih, dan dia bener-bener sampai ke bawah ya. Jadi kelihatan lebih padat aja gitu. Terus tankinya atasnya tuh ada emblem 3D-nya, dan kelihatan lebih besar ya tankinya ya. Kemudian batok lampunya juga ini ya mirip-mirip kayak yang lama, karena bentuk lampunya masih segitiga meruncing gitu. 2 layar atas bawah LED-nya, terus sennya juga pakai sen LED. Cakep lah, dipandu sama suspensi yang kelihatan gede jadi kelihatan lebih wah ya. Terus ini kalau dari samping slotnya keren sih ya. Kalau dilihat detail per partnya kayak gini keren sih. Dan ini tangki dari atasnya, kalau dari atas ya emang kelihatan lebih lebar ya. Jadi untungnya pakai cover atau pakai cover plastik kondom gini emang gini ya, jadi bisa fleksibel bikin desainnya. Ini desainnya bisa lebih gede, lebih lebar gitu kan. Ini kalau dari sisi sebelah kiri. Nah yang kita tadi bilang teman-teman, jadi di area mesin itu jadi dibikin lebih padat, jadinya area kosongnya ketutupan, total bodinya nggak terlalu kelihatan, jadi kelihatan lebih berisi gitu kan. Speedometernya ternyata nggak beda jauh sama yang lama, tapi ini malah kalau secara desain jadi lebih mirip sama yang CBR 150R ya. Bentuknya, klasternya, posisi rumah kuncinya juga sekarang ada di situ teman-teman, ada persis di belakangnya si speedometer, pakai rumah kunci yang ada pengaman bermagnetnya. Oh ini stangnya teman-teman, stangnya pakai fat bar ya, cakep ya. Kalau secara tampilan gini kayaknya ini lebih tinggi dari versi yang sebelumnya. Mudah-mudahan ya, nanti kita akan cobain sama-sama rasain. Kalau lebih tinggi harusnya akan lebih nyaman sih. Cuma di sebelah kanan teman-teman coba lihat deh, sepi banget ya, masih belum ada engine cut off-nya. Kebiasaan banget sih. Ya elah, tambahin kenapa? Gemes banget ya, masa motorsport nggak ada engine cut off-nya tuh, kayak gimana gitu, kayak ada yang kurang gitu kan. Aduh, oke lah teman-teman. Kira-kira itu teman-teman review singkat kita ngomongin si CB 150R 2020 versi terbaru yang pakai suspensi depan upside down tuh. Oke lah, nanti kalau sudah ada motornya kita akan langsung bikin videonya yang emang bener-bener first impression, megang langsung, ngeliat langsung motornya. Makanya pantengin terus Otomotif TV, tonton terus, like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.